ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku, anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu. Nungguin ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke rumah Mama Dede. Mantap banget. Kenapa bapaknya? Bagaimana suara? Mantap banget. Saya tadi dengar Mas Bedu menyanyi, rasa itu bercampur aduk. Ada rasa terharu, rasa sedih, Makasih Ipe. rasa jijik. Pengen muntah ya Bu ya? Bener dari tadi semua nahan muntah, beneran. Mas Bedu. Bukan lagi di rumah Mama Dede, bukan lagi di bis kota, Bu. Ngapain pengen muntah? Makanya karena ngapain nyanyi, mending saya nyanyi. Bagus suara saya Bu. Coba nyanyi ibuku sayang. Coba ibuku sayang. Satu, dan 2, 3. Ibuku sayang masih terus berjalan. Ah, lu mah serius. Bercanda apa lu jelek-jelekin biar gue bisa... Nanti, Hah? nanti. Iya. Walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Lucunya di situ Bang, penuh nananya Bang. Penuh nanah. Penuh nananya di situ. Ini saya sebagai bentuk rasa cinta saya, rasa kasih sayang, rasa kangen saya kepada orang tua, saya ungkapkan dalam lagu. Ada tuh penyanyi ngungkapin rasa kasih sayang kepada orang tua, dia bilang nggak bisa diungkapkan seperti kata-kata, makanya dia nyanyi. I love you mama. Tapi lebih bagusan gitu ya? Udah, Ya. mau curhat nih, mau ngobrol-ngobrol, mau minta nasihat sama mama, kangen sama mama. Ya aku juga kangen banget sama mama sama aku. orang tua aku. Sama aku kan di sini merantau ya Mas Bedu ya. Terus di sana saya tinggalin orang tua, saya banyak dosa juga. Alhamdulillah orang tua bersyukur. Bersalah. Apa kabar ibu-ibu? Yuk Dika pada ngapain sini? Mama, Ini mah ini Pada mah ngapain sih? Bedu lagi dangdutan. Dangdutan. Kan tadi dangdutan abang di sini, abangnya. Nyanyi. Oh itu nyanyi. Bentuk ungkapan rasa kangen kepada orang tua dalam lagu dangdut. Sama aja dong. Sama. Bedu kangen sama orang tua. Bedu merasa selama dibesarkan dari kecil sampai sekarang banyak sekali dosa-dosa yang Bedu lakukan kepada orang tua, terutama pada ibu, Ma. Sadar tentang itu artinya Anda benar-benar jadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Yang Amin. ingat Ya Allah. bagaimana yang namanya perjuangan seorang ibu. Amin. Masya Allah. Seorang ibu ini luar biasa perjuangannya. Yang namanya seorang ibu Anda bayangkan mengandung 9 bulan melahirkan. Ada yang bilang melahirkan setengah mati, ada yang mati beneran loh. Iya benar, Ma. Luar biasa saking perintah ibu. Pertaruhannya nyawa ya, Ma. Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu kita anak wajib bakti kepada orang tua kita. Coba Anda silakan dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada semua manusia termasuk kita. Khususnya kepada ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Kalian akan kembali kepadaku. Maaf dalam tanda kutip. Tanpa ibu kita ngelahir ke alam dunia. Iya apa iya? Iya. Iya, Kita Ma. sebagai manusia tidak keluar dari belahan batu. Iya Ma. Tapi ada ibu kita, wahnan ala wahnin. Namanya ibu mengandung, Masya Allah perjuangannya luar biasa beratnya. Bayangkan ada orang yang namanya ngidam, bau minyak tanah, bau bensin,
Bau nasi uduk, tapi belum pernah bau suaminya, belum pernah. Istri saya dulu gitu mah. Ya. Ngidam anak saya, tapi dia nggak suka membau saya mah. Oh, Emang lu belum bau sih. mandi, gue tahu. Lah, mah mandi sehari 4 kali saya mah. Emang bau mah. Di sini aja tadi. Ini Udah, bau jangan tembak begitu, ke nggak boleh bapak. mencela, nggak boleh dosa. Oh. Oke, dengerin, Maaf, Ma. terusin nggak boleh. Boleh mah. Maaf ya mah. Ketika hamil itu berat beban ibu. Hamil besar 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Masya Allah yang namanya emak, dengerin biar ngerti. Iya mah, ini lagi dengerin. Celentang pegal, miring cangkel, tengkurap nggak bisa. Iya kan? Tengkurap bisa gini kayak Ya kura-kura. makanya berat perintah seorang ibu. Iya, iya. Luar biasa. Itu hamil. Melahirkan. Yang dijahit dan segala macam. Penderitaan ibu. Dia rela mengorbankan nyawanya demi lahirnya anak-anak kita. Belum selesai penderitaan kita. Kata Allah dalam ayat ini menyusukan kalian selama 2 tahun. Maaf. Sesuatu yang kita katakan masih perawan disembunyikan. Begitu kita punya anak dikeluarkan demi anak tercinta. Ya. Mereka minum susu kita itu 2 tahun. Bagaimana anak bisa hidup karena ada susu dari ibunya. Makanya sebagai anak wajib bakti kepada ibunya. Wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini. Oleh karena itu Allah berfirman aniskurli wali walika. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Sekian banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita manusia. Bersyukur kepada orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Saking wajib bakti sama orang tua. Coba Anda lihat di dalam surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Anda lihat dalam surat Al-Isra 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Imma yablughanna indakal kibaru ahuduma aw qilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Habis ibadah kepada Allah, bakti sama kedua orang tua. Masya Allah. Luar biasa. Artinya kita koreksi diri kita semua dengan lagu yang tadi dibawakan sama Bedu, sama Agus yang luar biasa suaranya merdu. Enak nggak suara Agus? Karena dia nggak pernah makan cabai rawit. Jadi suaranya enak. Bedu suka makan cabai rawit. Suka mah. Pantesan rada sember tadi suaranya. Kalau Agus nggak pernah makan cabai rawit. Berarti itu salah satu tips ya mah? Ya. Jangan makan cabai rawit biar suaranya bagus. Nah, di antaranya. Di antaranya. Jadi kita wajib bakti sama orang tua. Betul. Iya, Ma. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah, jangan lupa. Apapun yang terjadi, Rasul bersabda, ridullah fi ridul walidain. Suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Artinya jangan menyebabkan orang tua kita murka. Selalu orang tua kita ridho, Allah ridho. Kalau orang tua kita murka, apalagi meneteskan air mata, Allah akan murka kepada kita. Hati-hati. Abu Hurairah dia berkata, suatu saat datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapa orang yang wajib saya muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat, Ayahmu. si Ipeh pinter. Pintar dong mah. Ya Allah, ogok bener sampai begitu. Dia pikir dia imut-imut. Mangimut ya Bu ya? Iya. Jadi 3 kali ibu, ayah sekali. Kenapa? Ada 3 pekerjaan yang ibu mengerjakannya, ayah nggak bisa. Mengandung, melahirkan, menyusui. Pernahkah Bedu mengandung? Ini berapa bulan? Ini belum. Maksudnya ini bukan main mah. Kebanyakan makan mah ini mah. Oh iya, berarti rakus. Waduh, lagi dikurangin mah. Mau Ya. dikurangin. Oh iya Mang. Jadi mengandung, Mengandung, melahirkan, melahirkan. menyusui. Laki-laki nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Nah saya juga kan kebetulan kan saya juga ayah ASI mah. Jadi saya menyarankan kepada pasangan muda bahwa kalau Ayah bisa ASI itu apa sih? duta ayah Ayah ASI. menyusui. Oke. Jadi ya. mendukung ibu-ibu atau pasangan muda menyusui anaknya. Kadang-kadang ayah suka nggak mendukung. Takutnya ntar peot katanya ada yang bilang begitu. Sebentar. Mengenai ngomong ASI, ini perhatian buat kita. Kalau Anda menyusukan anak orang, walaupun hanya 1 kali sampai anak ini kenyang, haram menikah. Nah, udah jadi darah daging Jadi gimana? ibu persusuan. Ibu persusuan. Karena di dalam surat An-Nisa 23 ada 14 orang yang diharamkan menikah, termasuk haram menikah dengan anak persusuan, dengan saudara sepersusuan, dengan ibu persusuan. Itu harus dicamkan. Harus dicamkan. Maaf, sekarang maaf sekali.
kenyataan di masyarakat banyak orang yang menyumbangkan ASInya. Ini wajib jelas siapa yang nyumbang, siapa yang disumbang, mana saudaranya, siapa lagi yang minumnya. Ini menentukan tentang boleh tidaknya menikah karena itu termasuk mahram. Itu yang Oke, jadi harus jelas ya Iya. asal usulnya, jangan hanya juga menyusui. Makanya sang suami juga harus tahu Bu ya, ya Mah ya, ketika istri mau menyusui anak orang lain gitu Ya. kan, harus ada izin dari suami gitu kan Mah. Ya. Nah, harus tahu siapa dia siapa dia? dan siapa lagi yang disusui. Betul. Jangan Nah, itu sampai wajib salah hukumnya. sangka. kalau misalkan jamaah belum jelas, masih ingin tahu kelanjutannya, tahu siapa dari Mamah Dede, ya kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Mama Dede. Kalau emaknya kagak ngurusin, tuh anak hidup aja kagak. Iya apa iya? Iya Mah. Iya mah. Emaknya yang ngajarin. Pemirsa dan jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, buat ibu-ibu yang ada yang ingin diutarakan, nanti bisa bertanya sama ibu setelah tausiah. Ya, Jangan ibu-ibu cuma ya. diutarakan, kalau mau ditimurkan, dibaratkan, diselatankan, bebas. Ya TikTok dong. Entah apa. Yang Suki. Itu pada ngapain? Ada mah Ada TikTok. lagu viral mah Begini di jogetnya, TikTok, Mah. gini. Kamu harus tahu siapa audien kamu. Oh, iya, Itu Ma. nenek-nenek nggak ada yang hafal. Barangkali maksudnya ntar kalau ada Salah cucu. ngadep, udah jangan bela diri. Iya Mas, siap Mas. Iya, Mah, Mah. Mama mending tahu siapa ya Pak. Ya, iya benar Iya, bagi. betul, betul. Baik, Baik. pemirsa, kita lanjutkan. Bahwa yang namanya seorang ibu luar biasa perjuangannya. Anda bayangkan sampai hadis Nabi mengatakan madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama buat anak-anak. Bukankah anak-anak waktu lahir sangat lemah tidak bisa apa-apa? Anda silahkan lihat surat Ar-Rum 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa saibah yahluku ma yasha. Allah ciptakan kalian manusia awalnya sangat lemah, kuat, hebat. Melemah dan menghilang. Iya apa iya? Iya Iya, Mah. mah. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak jangan sombong sama orang tua. Karena kita lahir sangat lemah. Saya tanya sama Anda, ada nggak manusia yang lahir ke alam dunia langsung kuat? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Samson Betawi. Ya, film itu Mama. Ya film, Iya. itu mah cerita. Cerita. Tapi survei membuktikan tidak Betul. satupun manusia yang lahir ke alam dunia yang langsung kuat. Allah bicara kepada kita berfirman dalam ayat ini, manusia lahir lemah. Bisanya nangis doang. Lapar nangis, ngantuk nangis, digigit nyamuk nangis, pipis nangis dan seterusnya cuma nangis. Orang Betawi bilang kalau emaknya kagak ngurusin tuh anak hidup aja kagak. Iya apa iya? Iya Mah. Iya, mah. Emaknya yang ngajarin. Lama-lama bisa tengkurap, bisa celentang, bisa duduk numbuh gigi. Bisa jalan titah-titah, bisa lari, bisa bicara. Siapa yang mengajarkan? Emaknya. Mama. Masya Allah. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Dia rela tidak tidur demi nungguin anak-anaknya. Dia rela tidak makan demi makanan karena nggak ada lagi. Boleh jadi hanya buat anaknya. Coba, makanan cuma segitu-gitunya. Kata emaknya, makana. Iya, padahal nggak ada apa-apa ya. Padahal dia nggak punya apa-apa. Mama udah makan? Udah, padahal kita lapar. Kita rela berkorban segala-galanya demi anak-anak. Kita rela sebagai ibu nggak pakai pakaian keren, yang penting anak keren. Kita rela sebagai ibu tidak pakai perhiasan, yang penting anak sarjana. Makanya kalian harus menghormati ibu kalian. Tanpa ibu kalian, kalian bukan siapa-siapa. Jangan kalian lupa kacang dengan kulitnya. Begitu gede, cuek, punya jabatan, pangkat, kekuasaan. Masya Allah, lupa sama emaknya. Salah. Wajib bakti kepada orang tua sampai kapanpun, dimanapun. Anda jangan lupa keberkahan ada dalam orang tua. Jangan sebagai anak, apalagi sebagai menantu, menjauhkan suami Anda dari emaknya kayak Malin Kundang. Jangan sampai seperti Alqomah, itu salah. Seorang suami lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya, dosa besar. Anda lihat Alqomah.
Karena Alqamah lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Lihat dalam sejarah. Alqamah sedang sakaratul maut. Dituntun bersahadat oleh Rasulullah. Dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasul nanya sama istrinya, bagaimana suami anda ini? Bagaimana ibadahnya? Istrinya bilang, ibadahnya luar biasa hebat ya Rasulullah. Tapi kenapa seperti ini? Bagaimana dengan keluarganya? Istri Alqamah mengatakan, keluarganya, ayahnya sudah tidak ada. Ibunya yang masih ada. Disusul oleh sahabat Nabi, 2 orang. Ibu tadi menolak. Saya betul ibunya Alqamah, tapi saya tidak ridho dengan air susu yang minum Alqamah. Karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibu kandungnya. Disusul yang kedua, nolak. Rasul mengatakan kepada para sahabat, paksa tuh ibu Alqamah bawa ke sini. Dipaksa. Di hadapan dengan anak yang sedang sakaratul maut. Ibu tetap bertahan. Saya tidak ridho dengan susu yang minum Alqamah. Karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibu kandungnya. Rasul bilang sama Bilal, Bilal kumpulkan kayu bakar kering. Kita bakar Alqamah. Kasihan tidak meninggal sudah berhari-hari. Dikumpulkan kayu bakar kering. Disimpan tubuh Alqamah yang sedang sakaratul maut. Di tengah tumpukan kayu bakar. Ibunya belum bergeming. Dibakar kayu bakar tadi belum juga bergeming. Namun namanya seorang ibu. Sebenci bagaimanapun dengan anak. Ketika tubuh anaknya hampir dijerat api. Ibu teriak. Hentikan ya Rasulullah. Kenapa? Saya rela dengan satu syarat, berikan hak saya. Rasul mengatakan hak ibu aku berikan, makan dan pakaian. Barulah Alqamah diangkat, disimpan di suatu tempat, dituntun oleh Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia bisa mengucapkannya. Betapa hebatnya ibu. Masya Allah. Coba kayak Jured, tahu nggak cerita Jured? Juret yang mana mah? Kamu nggak pernah ngaji ya? Ada Yang mana? Yang mana? Ada. Coba, ayo, Kalau pernah Ipe. ngaji. temannya Nabi Ilyasa. Coba kamu cerita. Ayo. Cerita. Ayo. Nonton di YouTube kan pasti lu ceritanya. Nonton. Diam. Iya, Coba Mas. cerita. Ayo, cerita. Bisa andai daripada kamu dia. Iya bener mah. Nih, Coba. siapa tadi mah yang ditanya? Juret. Oh, Juret. Bisa ceritanya nggak? Juret siapa mah? Nah, tadi kan juga apa? Astagfirullah. Mah, ini yang bahayanya seperti ini mah. Kadang-kadang seperti ini mah. Ada istilah atau ada ungkapan yang bilang orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi anak kaya, orang tua jadi pembantu mah. Ya Ini yang Allah. salah. Nah, itu dia mah. Orang sering tua terjadi kaya. seperti itu, mah. Iya. Nih rumah ambil, mau yang mana? Nih mobil ambil, mau yang mana? Nih toko ambil yang mana? Nih mamah punya kebun, sawah ambil yang mana? Kalau orang tua, Masya Allah, kaya enak anaknya. Mau jadi raja gitu. Giliran emaknya tua, bongkok. Nih. Anaknya kaya. Mak, pindah ke kamar belakang. Kalau ada tamu gitu. Kalau ada tamu. Ih, ya Allah, Tuh, astagfirullah. jangan begitu, kurang ajar itu Emang anak. Oh, itu itu artinya durhaka. kalau begitu dosa besar kalian jauh dari surganya Allah. Ih, ya Jangankan Allah, masuk zubillah min mencium aja enggak ya, Maya? Nah, gara-gara mencium, Mama ambil satu hadis boleh? Boleh, mah. zalik. Boleh mah. Rasul bersabda, datang suatu saat seorang laki-laki dari kaum Kuda'ah. Kuda'ah teh suku, kalau kita orang Sunda, orang Jawa, kita tahu, kaum Kuda'ah. Dia nanya, ya Rasulullah, saya sholat wajib sunat dikerjakan karena Allah. Puasa wajib sunat dikerjakan karena Allah. Sedekah wajib sunat dikerjakan karena Allah. Haji umroh yang wajib, yang sunat karena Allah. Yang saya tanyakan, kalau saya meninggal tempatnya di mana saya? Rasul dengan tegas mengatakan, wahai saudaraku, seandainya semua yang kau katakan benar adanya, sholat wajib sunat karena Allah, puasa wajib sunat karena Allah, sedekah wajib sunat karena Allah, haji umroh yang wajib, yang sunat karena Allah, tempatmu surga, kecuali kalau engkau tidak bakti kepada orang tua dan mertua, jangan harap masuk surga, mencium bau surga pun gak bakalan. Hati-hati, siapa yang selama ini jauh dari orang tua, besok langsung transfer duit ke rekening mertua. Iya. Ya kan? Iya, mah. Sip. Oke, istri aku tenang aja. Ibumu juga ibuku, ya kan? Betul. Jadi jangan sampai ada istilah, ya ibu lu. Kalau kita sudah menikah, mertua kita adalah ibu kita juga ya, Sama-sama. Pak ya. Orang Sama-sama. tua itu ada 3. Ada 3. Orang tua kandung, orang tua yang membesarkan, bapak angkat, ibu tiri, bapak tiri, mertua. Karena Anda menikmati anaknya. Bet. Ngapain lo ketawa? Bener kan abang ngomong? Bener, Mah. Ya udah ngapain lo ketawa? Saya ngikut Mama aja ketawa Mama. Dasar lah. Untuk itu, jangan kemana-mana. Jamaah dan pemirsa tetap di rumah. Mama Dede. Sembilan bulan. Ya Allah
Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Kita kembali ke rumah Mama Dede. Alhamdulillah kita masih ada di rumah Mama Dede dan insya Allah apa yang Mama Dede hari ini kasih buat kita semua akan dibawa pulang dan akan diaplikasikan ya, akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan cuma didengerin doang Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Mama kasih bisa diterapkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari. Nah kalau ada yang mau bertanya jangan dulu. Oh, jangan dulu. Kalau nenek-nenek jangan pakai bahasa aplikasi, takut kagak ngerti. Diterapkan. Diterapkan. No, lebih Iya, mengena. karena kalau pakai bahasa aplikasi ntar download aplikasi. Iya makanya. Atau Makanya download ngomong ya, Bang, sama ya? nenek-nenek biar jelas, balik deh. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi Mama kasih bisa diterapkan di rumah. Nah, baru ngerti mereka. Ngerti ibu-ibu? Ngerti. Kalau ngerti ngacung. Iya. Kalau diaplikasikan ntar di-download aplikasi ya. Mangkah jadi kalau gitu cara langsung aja yang nih. jelas. Kita kasih kesempatan ya, Pak ya. Sok. Buat jamaah yang ada di rumah Mama Dede mau bertanya nih silakan nih. Ayo Bu, siapa yang mau bertanya? Ibu cantik mengacungkan tangan. Ya silakan berdiri Ibu. Berdiri boleh Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rostini Ma dari Pajaruhama 2, Lubang Buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rostini dari Nama Majelis saya Rosida. Oh, Ya, Mama sama Sami Rosnya. namanya. Ya. Sami alhamdulillah. Nama saya Ibu Rostini. Kan udah tadi. Dari Majelis Taklim Pajaruhama 2 aja mamahnya. Mama kenal pimpinannya Ya, Ibu sok. Maisaroh. Pajaruhama 2 Lubang Buaya. Mah galau mah. Ada apa sih? Begini mah. Saya kan kalau habis sholat, saya selalu mendoakan anak-anak ya mah ya. Tapi kadang-kadang nggak satu persatu mah dijama, mungkin sekaligus cucu deh mah. Tapi itu mah diijabah enggak, jadi mama saya lagi galau. Gimana mah? Aduh, kasihan. Oke, Ibu Rostini. Yang Iya, sah Ma. khawatir. Rostini mah. Bener. Iya Rostini. Emang Rostini. Iya Rostini. Hampir Mas. sami sareng mama Oke. Rosida mohon. Oke, Ibu Rostini dan semuanya jamaah. Kalau kita galau, berdoakan semua anak sampai. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Kalau anak kita 2 mah 3 gampang ngabisinnya. Kalau anak ibu 7 bisa keder kan. Yang penting ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh dan soleha. Amin. Kalau Anda galau harus bagaimana? Banyak zikir Bu Rostini. Iya. Anda lihat dalam Ar-Ra'du ayat 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Jadi kalau kita berdoa kayak macam gini, kita ngedoain orang meninggal. Nggak usah di absen atu-atu. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Insyaallah Allah tahu siapa yang kita tuju. Oke? Oke mah. Oke. Jadi mah yang galaunya itu yang saya dijamak gitu anak-anak takutnya nggak diijabah ya mah ya. Insya Allah Tadi dijabah Bu ya, Mah. Rustini ngedengerin saya ngomong gak sih? Dengar mah. Dengar Insya dia. Allah. Kalau udah denger jangan nanya lagi. Enggak, jadi enggak Kalau galau lagi dibilang, ya mah ya. Ya udah Iya. galau, ngapain galau mulu? Iya. Selesai galau banyak Iya. zikir, Amin. doakan rame-rame. Ya Allah, jadikan semua anak saya, anak soleh, beres kan? Amin ya Allah. Iya. Hilang Terima galaunya ya kasih. Bu ya. Iya. Iya jangan galau lagi. Nanya Udah Tidak dijawab sama galau Mama. lagi walaupun dijama ya. Iya. Udah Bu. Terima kasih ya Ma Sama-sama, Bu. atas pencerahannya. Dia katanya mau sukain diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu mau diri terus kali turunnya dekat kali Bu ya, diri terus Bu ya. Mau turun di depan ya. Selanjutnya. Ada yang bertanya? Bu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Sunarti Mama dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke Mangga. Mah kalau Mah, Ada apa sih? Iya. begini Mah, Nah, saya punya suami Mah, yang Sombong, mereka ini suami sombong. yang mereka
ibunya telah meninggal saat melahirkan adiknya. Jadi suami saya itu tidak mengenal seorang ibu. Iya, begitu juga ayah, tapi ayahnya sudah belum terlalu lama meninggal. Saya sebagai menantu dan suami saya juga sebagai anak mah pengen berbakti kepada orang tua. Cuman yang menjadi ganjalan mah selama hidup mertua saya tuh belum menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Tapi sebagai anak pengen berbakti kepada orang tua, saya ada rezeki, alhamdulillah mereka dua-duanya si badalin haji. Bagaimana mah itu mah? Terima kasih. Maaf, saya tanya Ibu, apakah mereka Muslim? Muslim. Oke. Muslim tapi tidak mengerjakan sholat. Iya. Bagaimana mereka sudah meninggal mendoakannya? Kewajiban kita mendoakan. Soal diterima atau tidak oleh Allah, itu urusan Allah. Kalau mereka sudah meninggal, perbanyak sedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke madrasah. Iya. Sumbang fakir, miskin, anak yatim, kaum duafa. Niatkan di hati kita, waktu kita nyumbang tadi, buat almarhum dan almarhumah. Iya. Perbanyak sedekah. Doakan tiap habis sholat. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Amin. Memang sih dalam Quran maupun dalam hadis tidak ada fidyah sholat. Tapi ada ulama yang mengatakan disamakan dengan puasa. Anda lihat kalau ada orang tua kita tidak sanggup berpuasa, kan dibayar dengan fidyah. Anda lihat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang letoy, lagi puasa letoy, habis lebaran letoy, sampai meninggal dia letoy, boleh bayar fidyah. Dari ayat ini ada ulama yang berpendapat, silahkan bayarkan sholatnya. Boleh kita sholat atas nama orang tua, atau kita bersedekah, silahkan. Yang penting niat kita mantap buat mereka. Soal sampai atau tidak, insya Allah mudah-mudahan kita sudah melakukan yang terbaik buat mereka. Allah Maha Tahu. Nah, Mah, sudah? Wah. Terima kasih Iya, Mama sama-sama. Dede atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan orang tua kita yang sudah almarhum dan almarhumah ya, Mas, sudah meninggal. Ketika kita semasa hidup orang tua kita masih hidup, kita berbuat salah. Belum sempat minta maaf. Orang tua kita keburu meninggal. Berharap mendapat ridho agar hidupnya bisa menjadi berkah. Tapi orang tua kita keburu meninggal. Bagaimana caranya, Ma, agar permohonan maaf kita bisa diterima oleh orang tua kita, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Sementara orang tua kita sudah meninggal. Didoakan. Seperti yang tadi Mama bilang, banyak sedekah ke semuanya atas nama orang tua. Dulu yang orang tua kita silaturahim dengan siapa? Lanjutkan. Dulu ketika orang tua kita masih hidup, mana orang yang disantuni oleh orang tua? Lanjutkan. Silaturahim yang mereka lakukan, lanjutkan oleh kita. Kalau perlu, kalau beduk duitnya banyak, bikin masjid atas nama orang tua. Siap kamu? Siapa? Harus sebagai bakti sama orang tua. Bikin Insya masjid. Allah, Ma. Lah kalau duit nggak begitu gede, masjidnya jangan gede-gede. Iya, 100 meter kalau nggak 500 meter. Yang 500 meter ya, Ma. Yang penting bisa buat sholat Jumat ya. Ya, nggak, maksud saya begini, saya nggak Iya. bercanda, beneran. Insya Allah, Kan Ma. kamu bisa begini gara-gara emakmu. Betul, Ma. Betul? Betul, Ma. Tanpa dia kamu nggak seperti Saya nggak sekarang. lahir tanpa mama saya. Makanya kamu duit banyak, bikinlah masjid 500 meter. Siap, Ma. Kalau kurang 400 meter, kalau kurang 300 Iya. meter, jangan 50 meter, itu musola. Iya, Ma. Siap. Baiklah. Kalau gitu, insya Allah doakan saya, pemirsa dan jamaah rumah Mama Dede. Apa yang Mama minta, saya bisa realisasikan untuk permohonan maaf saya Amin, ya kepada Allah. almarhumah ibu saya yang sudah nggak ada, Mama. Amin. Amin ya Allah. Amin. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di rumah. Mama Dede. Surga di telapak kaki ibu. Jangan habis sholat, Allahumma lantas jalan. Tapi Allahumma antas salam. Pemirsa dan jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Nah, kembali kesempatan kita berikan kepada jamaah di rumah Mama Dede untuk bertanya langsung kepada sumbernya, Mama Dede. Acungkan tangan. Oh, ada bertanya langsung. Wah, udah siap Ibu ya. Sangat sigap. Iya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Mas Rifa Sirad, dari jamaah dari Fajar Rohamah 2, Lubang Buaya. Ya. Ma galau ma, Ada apa sih? begini ma. Cakep. Saya kan Mantap. ditinggal meninggal seorang ibu dari kecil, jadi tidak mengenal bagaimana wajah ibu itu. Saya hanya bisa mendoakan setelah dewasa, saya hanya bisa mendoakan ibu. Hingga saat ini pusaranya pun saya tidak melihatnya. Apa kita sah dengan doa-doa itu, Ma? Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Kita Ibu. tidak usah khawatir, boleh jadi kan zaman dulu mah kita nggak ada foto ya Bedu. Betul, Mah. Sekarang aja kalian dikit-dikit. Selfie. Dulu mah nggak ada foto, nggak ada. Yang ada foto tuh berarti udah ada modern dikit gitu kan. Namanya nenek-nenek zaman dulu, apalagi kita di perkampungan nggak ada foto. Bahkan ibu tidak tahu di mana kuburan beliau, mungkin karena kalau orang Sunda mah paremen obor itu obor itu mati, parem itu mati, jadi nggak tahu di mana kuburnya. Tidak usah khawatir. Kita hamba Allah, ibu kita hamba Allah, tinggal di rumahnya Allah, kita tinggal ini di buminya Allah. Jangan Anda berkecil hati, niatkan doa saya buat ibu saya dimanapun dia berada, langsung ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Minimal habis sholat Anda berdoa Fatihah, kulhu, palak, binas. Jangan habis sholat Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam. Oke ibu? Ya. Oke. Terima kasih Mama. Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ada lagi? Oh ibu, iya cantik banget bu. Iya kayak buah saga. Berem hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Suryani Wih, dari Majelis di Gang Taklim. Kelinci rumahnya tuh Iya, pasti. penyanyi. Ih, Mama. Gang Kelinci. Dari Majelis Taklim Babu Salam, Villa Pertiwi, Depok. Mangga. Depok. Gak apa-apa. Ma Bu. galau ma, Ada apa sih? gini ma, ada tetangga saya gitu, orangnya non muslim, ibunya, anak-anaknya muslim. Jadi dia nanya, katanya bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya, karena apa nyampe apa enggak gitu doanya Anaknya ke ibunya. muslim? Anaknya muslim, Oke. jadi orang tuanya non muslim. Anda silakan lihat Lili Suryani. Gang Kelinci. Iya Mama Dede, saya dengerin. Lili Suryani lihat dalam surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kalian mengajak kalian berbuat musyrik, menyembah selain Allah yang kamu tidak tahu tentang itu ilmunya, jangan ikutin mereka. Tapi urusan dunia kalian berbuat ma'ruf. Artinya bagaimana cara kita bakti sama mereka? Urusan dunia mah kalau Anda kaya bikinin rumah, beliin mobil, kasih makan biar cukup, kasih pakaian, ke dokter kita obatin, beliin obatnya dan seterusnya. Tapi masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Coba Anda lihat dalam surat Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyiddaul al kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulnya Allah. Tandanya ada 5 yang namanya umat Muhammad. Yang pertama keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Oke Lili Suryani, Iya, tapi mau gini dengar Ma, suara ya. dia? Boleh dong. Boleh nambah lagi. Tapi gini mah dia kan bapaknya orang tuanya non muslim, tapi dia pakai acara selamatan, kita dikasih makanan boleh dimakan gak tuh mah? Tidak masalah, boleh dimakan. Oh gitu. Dia bersedekah, minimal orang yang sedekah dapat pahala. Anda Iya. dapat berkat, nggak masalah. Iya kita tak. Boleh. Oh, Boleh. gitu. Masukin tisu, Iya. kue Kecuali- taruh tas tuh ya, biasa. Kecuali. Iya, Bu. Kalau orang, kenapa ibu-ibu teh Budi? Bu, Mas, tamu Iya, dia dengerin, bilang. dengerin. Iya, iya, Mas. Kalau ibu Iya, Budi, Mas. kalau Bedu. Bunda Dorce, Harus ngomongin kalau ibu ya, Mas. mamanya. Iya. Ini mah Mama. itu. Jadi Ibu Di Suryani, kalau Anda datang ke situ, kalau orang non muslim suka masak daging babi, daging anjing,
haram masakannya dimakan. Tapi kalau kita tahu walaupun dia non muslim tidak pernah masak daging babi dan daging anjing, Anda halal makanannya karena wajahnya, penggorengannya, pancinya tidak terkontaminasi dengan yang haram. Iya. Oke, Bu Lilis? Oke, Mama, terima kasih Mama. Semangat. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dia waalaikumsalam, kita aja jawabnya gimana ya, Du? Maaf, Mama. Jawab sendiri dia. Wah, tapi gini mah. Naon? Kalau menyambung pertanyaan dari Ibu Lilis Suryani Gang Kelinci nih mah ya. Ini kalau kan dia anaknya kan muslim, ibunya non muslim. Mungkin dia punya keinginan mengajak ibunya ke arah yang mungkin dianggap benar karena muslim kan dia mah. Bukan dianggap benar, benar. Benar, Inna maksud saya. dina indallahi Iya, iya. Islam. Lu ngapain dianggap benar? Salah. Ya maksudnya Salah Dia mulu, ngerti Mas Quran. saya bersudut pandangnya dia, maksud pandangnya anak itu mah. Kan mungkin orang tuanya kan belum tahu mah. Dia yakin yang anaknya benar, pengen ngajak orang tuanya untuk ke jalan yang benar gitu maksudnya mah. Itu benar. Iya gitu. Caranya kan ada caranya mah, kan nggak bisa frontal gitu mah. Gimana caranya? Sok diajakin ke rumah dia, setelin itu acara kita pagi-pagi. Iya, Itu dia mantap. itu yang Di antaranya setel deh Murotal Quran. Setelin deh lagunya Nabawi. Mereka punya kaset, punya CD. Suruh tonton dari Tuh, rumah mama dia. Makanya itu masuk dalam otak mereka, merasap dalam sanubari mereka, lalu mereka dapat hidayah dari Allah. Amin. Sambil Amin, berdoa ya tentunya ya, Ma ya. Benar. Sambil memohon kepada Allah karena Harus. hidayah itu datangnya dari Allah. Iya. Waduh, luar biasa. Kalau hidayah datangnya dari Allah, pertanyaan dan kegalauan datangnya dari jamaah. Masih mau bertanya? Masih. Setelah ini ya, tahan dulu, jangan kemana-mana. Karena kita akan kembali lagi, tetap di rumah. Mama, Dede. Hei manusia, Siapa yang harus saya muliakan? Yang pertama ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Jamaah dan pemirsa, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Ipe. Alhamdulillah udah sampai Iya, di sampai ujung acara. sampai ujung acara apa ya. Tadi Bedu udah mau ngasih kesempatan sama jamaah rumah Mama Dede buat bertanya, tapi mohon maaf nih jamaah sekalian. Waktunya sudah Waktunya habis. terbatas. Kalau mau bertanya boleh, tapi di episode besoknya ya. Gimana? Setuju nggak apa-apa ya? Setuju. Dimaafkan kesalahan saya. Besok datang lagi ya. Ke rumah Mama Dede datang ya. Bawa makanan jangan lupa. Bisa nginep di sini juga. Dia jangan suka celamitan. Enggak. Makanan tuh artinya persiapan ya. Makanan tuh makanan rohani. Makanan rohani gitu. maksudnya. Maksudnya oleh-oleh kan? Enggak mah. Enggak mah. Wah, langsung aja mah nih Bedu juga ingin sekaligus mendapatkan tambahan kesimpulannya dari Mama. Dan juga doa untuk tutup episode kali ini. Baik pemirsa. Sebagai anak kita wajib bakti sama orang tua. Karena orang tua yang menyebabkan kita lahir ke alam dunia. Siapa yang pertama kita bakti kepada mereka? Silahkan Anda lihat surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidahi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada semua manusia. Artinya kewajiban kita semua. Khususnya kepada ibunya yang lemah dan sangat kelemahan. Menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Artinya dari ayat ini jelas bahwa menghormati ibu lebih besar daripada menghormati ayah. Karena ibu yang sangat berat. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Yang pertama ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Menghormati ibu 3 kali lipat baru ayah. Karena ada 3 pekerjaan ibu yang ayah tidak bisa. Mengandung, melahirkan, menyusukan anak-anaknya. Oleh karena itu bukan berarti kita tidak boleh bakti sama ayah. Karena ayah juga yang mencari rezeki buat kita. Buat menghidupi ibu-ibu kita. Kemudian juga buat memberikan makanan kita, sekolah kita, pendidikan kita, kesehatan kita. Oleh karena itu namanya dalam Al-Quran birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua kita merupakan kewajiban kita. Jangan lupa yang selama ini baktinya kurang, tambahin. Yuk kita angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami ya Allah. Berikanlah kepada mereka umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Dan kepada orang tua kami yang meninggal, ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Terimalah iman Islamnya. Ampuni semua dosanya. Ampuni pula dosa anak turunan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Mama, terima kasih atas tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan jamaah di rumah Mama Dede bisa membawa pulang apa yang diberikan oleh Mama pada hari ini. Amin ya Allah. Dan sampai jumpa lagi kita di rumah Mama Dede.